Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of you. Today we're talking about the materials in meeting 1, or it's mean in unit 1. But before that, let's discuss about some proverb today. That is, I am strong because I know my weaknesses. Seseorang yang kuat itu adalah seseorang yang tahu kelemahannya. Sehingga ketika dia tahu kelemahannya, dia tahu apa yang harus diperbaiki dari kelemahan itu. Okay, that is the proverb today. And then now we move to the material, listening strategies or listening trivia. And then the topic is focus on the last line, and also choose an answer with synonym, and also avoid similar sound. Okay, there are 3 topics here, and focus on the last line. In the second line, actually content of the answer of the question. So the point here, we have to listen to the second line of the conversation because the answer mostly listed in that topic or in that line. Jadi biasanya jawaban dari pertanyaan itu ada di second line atau in the last line atau di kalimat percakapan yang terakhir. Nah, so what should we do? Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Of course, we have to listen to the first line of the talk. Jadi kita harus mendengarkan dulu percakapan dari yang pertama. Setelah kita berusaha untuk memahaminya, kita coba untuk guess the answer. Berusaha untuk menebak jawabannya kira-kira apa. Tapi biasanya jawabannya itu adanya di second part or in the last line atau di bagian terakhir atau kalimat terakhir dari sebuah percakapan. Nah, kemungkinan jawabannya seringnya di sana. Itulah kenapa ada listening strategy yang fokus on the last line. Jadi kita fokus ke percakapan yang terakhir atau kedua karena jawabannya biasa ada di situ. Okay, this is the exercise. Ini contohnya ya. Contohnya ada percakapan di situ antara woman and man. Woman, how soon will you be leaving? Man, I'm on my way. Itu jawaban dari man. Itu ada the second line atau the last line. Dan narator di sini, what does the man mean? Itu pertanyaannya ya. Berarti biasanya narator membacakan pertanyaannya. Nah, jawabannya itu biasanya sudah printed in your paper test. Biasanya jawabannya sudah dicetak di paper test. Nah, di situ kalau kita lihat, how soon will be you leaving? I'm on my way now. Berarti dia sekarang sedang di perjalanan. Nah, jawaban yang paling mendekati dan paling pas pastinya adalah A. Kenapa? He is leaving now. Itu menjelaskan kalau dia memang sudah pergi. Nah, di situ masih berarti on his way. Dia masih di perjalanan. Nah, kalau he has to go out of his way, maka di situ tidak pas. Kenapa? Karena itu tidak menunjukkan proses. Jadi itu adalah perfect ya. He will not, kalau ada will-nya, dua-duanya C and D jelas salah karena itu berarti akan. Sedangkan di sini dia sedang dalam perjalanan, berarti menunjukkan continuous, maka yang paling pas adalah A. He is leaving now. Dan tanpa memahami struktur dari kalimat tersebut pun kita bisa fokus ke kalimat yang kedua atau the last line. I'm on my way. I'm on my way. Berarti saya sedang di perjalanan. Nah, di situ berarti he is leaving now. Berarti dia sekarang sudah meninggalkan tempat itu dan sedang di perjalanan. Okay. Nah, now we move to another example. Ini contoh yang lain. Jadi yang lain di sini choose answer with synonym. Di sini kita diminta untuk mencari jawaban berdasarkan sinonimnya, persamaannya. Persamaan apa? Biasanya word which have same meaning, punya makna yang sama but different in sound, tetapi ada perbedaan di suara. Contohnya, what did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Jadi kan di situ second line-nya, last line-nya jawabannya adalah it was too easy, sangat mudah sekali. Nah, kalau di sini jawabannya jelas sudah terlihat di situ the exam was not very difficult. Nah, di situ sudah
sangat bisa dipahami, berarti was not very difficult. Ada kata not-nya, berarti emang benar-benar mudah sekali ya. Kalau misalnya yang A, was harder, itu artinya sangat susah. There were two exam rather than, nah itu tidak berkaitan. He thought the exam would be easier, berarti karena dia memperkirakan ujiannya akan mudah, berarti dia berpikir bahwasanya ujiannya ternyata susah. Nah, yang paling mendekati jawabannya adalah D. Oke. Punya makna yang sama ya, have the same meaning tapi beda pelafalannya. Too easy sama not very difficult. Oke. Next we move to this. Nah, di sini beda lagi. Kalau di sini avoid similar voice. Jadi kita diminta untuk menghindari sound atau suara yang sama. Karena those words with similar sound are incorrect answer. Kalau jawabannya di situ similar sound sama, maka biasanya itu jawaban yang salah. Contohnya, man, why couldn't Mark come with us? Woman di sini menyampaikan he was searching for a new apartment. Yang underline itu mungkin perlu dipahami. Intinya kita harus fokus on the second line atau last line. Jadi biasanya ada percakapan pendek itu terdiri dari dua percakapan A and B. Maka di sini kita fokusnya bisa di B-nya, yang second line atau last line. Naratornya akan bertanya, what does the woman say about Mark? Okay, so the answer based on the option, based on the choice is B. Silakan dinotis ya, tadi sudah saya sampaikan. Those words with similar sounds are incorrect answer. Jadi jawaban yang sound yang sama itu biasanya jawaban yang salah. Kalau di A, coba kita dengarkan. Di situ ada departments, ya itu hampir mirip ya untuk soundnya dengan apartment. Kalau yang di B, he was looking for a place to live. Nah di sini for place to live. Nah apartemen di sini kata lainnya adalah a place to live. Nah, sedangkan kalau misalnya di C, he was working on his research project, jelas sangat jauh sekali ya, topiknya sudah beda. Bukan penelitian karena di sini sedang mencari tempat tinggal ya. And then D, he had an appointment. Oke, appointment dan apartments. Nah, di situ bisa silakan diperhatikan ya. Jadi ada similar sounds. Nah, similar sound itu harus dihindari. Why? Because mostly that is incorrect answer. Okay, thank you. That's all the material for today. So, diingat-ingat, intinya kita fokus pada second line atau last line. Jadi, untuk strategi yang pertama di sini adalah kita fokus sama kalimat yang diucapkan oleh speaker. Kalimat yang keberapa? Kalimat yang kedua atau kalimat yang terakhir. Oke, thank you. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.